Oke, jadi selamat sore, balik lagi di Kapan Lagi On Air Ngartis, ngobrol bareng artis di sore hari ini. Gimana ya? Gue pengen nanya-nanya dulu nih ke kalian gitu. Kalian udah mulai kangen gak sih sama yang namanya konser gitu? Karena udah berapa bulan ya? Gue secara pribadi kayak udah hampir 4 bulan ini menahan diri di rumah sih. Dari semua kerjaan yang ada di rumah gitu kan, baik itu kerjaan kantor atau semua rutinitas gue yang ada di kosan dan di rumah gitu. Konser jadi salah satu hal yang paling apa ya dirindukan gitu kan. Nah, bicara soal konser gitu, sore ini kita juga bakal ngobrolin tentang konser bersama seorang musisi yang cukup digandrungi lah oleh anak muda gitu, dan dia cukup aktif, bukan cukup aktif, sangat aktif di scene hip hop lebih tepatnya, dan dia juga akan tampil di acara Fluffs Virtual Festival, di mana acara ini adalah music festival tentang R&B, soul, and hip hop gitu, dan diinisiasi oleh Visi Cipta Network dan bersama Diandra Promosindo. Untuk kalian yang sebelumnya udah pernah lihat postingan kapan lagi tentang sore hari ini nih, kalian pasti udah tahu dong kita bakal ngobrol sama siapa. Yap, benar, kita bakal ngobrol dengan Ramen Girl. Dan sembari menunggu Ramen Girl bergabung gitu, gue pengen ingetin untuk kalian yang misalnya mau titip pertanyaan gitu, langsung aja tulis di kolom komentar. Kalau misalnya memang sempat nih, akan kita tanyakan juga ke Ramen Girl-nya gitu. Kita masih nunggu ya. Oh iya, teman-teman juga untuk yang baru pertama kali join di Kapan Lagi On Air Artis ini, gue pengen ngasih tahu kalau kalian udah ketinggalan episode-episode sebelumnya nih, nggak usah khawatir, karena kalian juga bisa nonton semua episode Kapan Lagi On Air, baik itu Ngartis, Kamisteri, dan lain-lain, itu langsung di Instagram TV-nya Kapan Lagi ataupun di video.com gitu. Jadi kalau misalnya kalian, saya sore ini nih ya gitu, pas lagi nonton nih, lagi Kapan Lagi On Air bareng, tiba-tiba kalian ketinggalan gitu karena ada kepentingan, nggak usah khawatir, kalian masih bisa untuk menonton gitu nanti di Instagram TV. Cuma pastiin kalian jangan kemana-mana karena obrolan kita bakal seru banget sama Ramen Girl ya. Oke, kita masih nunggu nih ya. Oke, ternyata sudah bergabung. Dan teman-teman yang udah pada join juga boleh kasih tahu ke teman-teman yang lain kalau Kapan Lagi On Air lagi live nih gitu. Halo, selamat sore Ramen Girl. What's up? Wah, Kapan gila lagi? emang. Yoi, pop banget sih ya. Siap gitu. Gila, 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 gila. Gimana kabar? Sehat lah ya? Baik ya. Bosan aja di rumah. Baik ya, baik. Tes. Connect Nah, gak sih? bicara bosen nih gitu kan. Ini juga kan kita udah mau mendekati apa ya, digelarnya konser musik kembali nih. Oke, tunggu sebentar ya. Ternyata kameranya bergoyang-goyang. Oke, buds dulu kali ya. Sorry. Bentar. Cek. Oke. Nah, sore hari ini nih, setelah mengalami kebosanan beberapa bulan di rumah aja gitu kan, pastinya konser ini kan jadi hal yang paling ditunggu ya. Lu sendiri sebagai apa, pelaku musik lah dibilangnya gitu. Apa sih hal yang paling lu kangenin dari konser, kalau boleh tahu nih? Kenapa? Apa yang gue tunggu atau apa? Yap, hal yang paling lu kangenin dari sebuah konser itu apa gitu. Kalau gue kan gue kangen nyanyi bareng aja sih, gue kangen nyanyi bareng, bertukar energi lah, anjay, lomba aja bertukar energi Ya. sama teman-teman yang Bener, lain. Kalau lu sebagai pelaku bener musik, kata lo sih. apa tuh yang lo kangenin? Yang gue kangenin dari live benernya adalah karena kalau lo live langsung kan lo ngeliat di audience dan mereka energinya, misalnya mereka kayak super pumpy, jadi ada feedback gitu, lo jadi super pump juga kan, dan sama juga kalau audiensnya itu mungkin kayak moodnya lagi kurang gitu, lo juga feed off from that. Dan kalau sekarang sih ada live stream kan, ya it's nice, tapi live stream tuh lo nggak bisa kayak real time lo dapet feedbacknya. Jadi itu sih yang gue kangenin, real feedback, the energy feedback dari audience-nya.
Hmm. Oke. Iya, iya. Oke. Nah, ini juga kan bicara soal konser. Lu di virtual festival ya, bener ya? Nah, di Flaps Virtual Festival ini kan digelarnya secara virtual nih. Pastinya Mm-mm. bakal ada dong hal yang beda gitu ketika lo live di atas panggung dan lo live secara virtual gitu. Kalau lo sendiri kira-kira bakal sama nggak sih energi yang lo dapat gitu, feedback gitu loh. Karena kan ketika lo live di Kalau atas gue, panggung, pasti energi dari penonton langsung berasa dong. Kalau ini virtual kan lo ya, berhadapannya ya, langsung sama kamera. ya, ya, ya. Selain gue berhadapan Nah, langsung sama kamera, gue langsung sama orang produksi. Jadi orang produksinya tuh yang cuman kayak gitu oke. doang gitu kan. Cuman kalau gue sih, Hmm, I'm just trying to keep it professional aja. Kayak oke. okay, this is hard times for everybody. Dimana Hmm, gue pun jadinya harus live stream dan gue juga mikirin dari segi audiensnya juga. They've been waiting hmm, for me dan ini adalah satu-satunya jalan terbaik so far untuk menonton performance gue yang sudah mereka tunggu-tunggu gitu kan. Gue hmm. akan tetap memberikan performance yang the best buat mereka gitu, terlepas dari gue dapet feedback atau enggak gitu. Jadi menurut gue bullshit sih kalau performer itu, like if you call yourself a performer, lo mestinya Ya, bisa perform dalam berbagai situasi sih kalau menurut gue ya, termasuk oke. live stream tanpa apa ya real Hmm. audience di depan lo. Penonton. Kalau menurut gue sih gitu. Iya ya. Yeah. Oke. Lebih tepatnya kayak beradaptasi juga ya dengan keadaan yang ada sih ya. Perlu sih, Kayak kayak gini. perlu banget, Perlu banget. perlu banget. Apalagi di masa kayak gini gitu. Kayak Hmm. kita nggak akan tahu kan ini the Betul. whole corona sampai kapan gitu. Apalagi Indo kan Hmm. dibuka dikit Ya, angkanya ya, naik ya. gitu kan, dibuka dikit angkanya naik gitu. Jadi kita nggak akan tahu. Jadi ya Benar, daripada benar, benar. bersungut-sungut ya komplain gitu, lebih Ah, baik kita beradaptasi. oke. Tahu. Ini loh, gue sebenarnya berapa kali kan nonton acara, bukan acara, jatuhnya interview lo gitu ya, sama beberapa media. Ada hal menarik yang pengen gue tanyain sebenarnya. Rasa Apaan tuh? penasaran gue. Lo kan sempat bilang tuh di podcast Dua Bujang kalau lo itu adalah lu sempat kerja kantoran ya. Cuma keluarga lu ini kan termasuk yang konservatif, ya kan? Ya. Nah, rasanya menjadi seorang rapper. Boleh ya gue ngomong lu rapper ya? Nyebut lu rapper. Yes. Menjadi seorang rapper di tengah keluarga yang konservatif itu bagaimana gitu? Pandangan mereka, terus bentuk supportnya tuh kayaknya sih harusnya nggak gampang loh. Karena kan keluarga lu juga, keluarga gue juga termasuk yang konservatif gitu. Ketika ingin Hmm. berkecimpung di luar hal-hal yang berbau akademis atau karir kantoran Kantoran. gitu ya, Ya. kayaknya kayak, ah seriously gitu kan. Hmm. Kalau lu Hmm. gimana Hmm. gitu? Kehidupan lu di tengah keluarga Kalau yang gue konservatif. Kalau gue sih udah pasti awalnya nggak cuma menjadi rapper ya, tapi jadi apapun Hmm. yang di luar the realm of kantoran gitu-gitu. Hmm. Orang tua gue tuh, mereka tuh nggak pernah super nggak setuju. They've always been supportive, tapi mereka nggak super setuju juga. Mereka tuh selalu yang kayak, Oh. emangnya itu ngasilin duit, emangnya duitnya aman, bla bla bla. Cause what they Ah. know all their life adalah mereka dapat duit. Kalau lu kerja kantoran lo akan dapat gaji yang sama Oke. persis tiap bulan, dan buat mereka itu adalah sesuatu yang paling aman. Buat gue itu Oke. bullshit gitu. Kenapa lo mau dapat angka yang sama tiap bulan gitu kalau lo worth-nya Oke, adalah oke. lebih dari itu gitu, ngerti gak sih? Hmm. Dan gue walaupun nggak terlalu didukung 100% di keluarga, tapi gue tuh emang selalu rebel dari dulu gitu. Gue selalu nggak terlalu peduli sama apa kata orang gitu kan. Tapi at the same time, gue juga aware gitu. Gue juga conscious sama status gue nih. Gue cuman anak, gue nggak punya duit, dan agak tolol kalau gue bilang gue mau jadi rapper, tapi gue minta duit ke orang tua gue, ngerti nggak? Gue minta duit ke orang tua gue terus gitu buat beli, I don't know, pakai software, Equip gitu kali ya. terus mixer, sound card gitu. Gue merasa kayak enggak sih, gue harus buktiin dulu gitu. Jadi ya
awalnya gue bodo amat gitu, mereka nggak dukung gue, ya udah bodo amat, karena prinsip gue adalah orang tua pasti akan mingkem kalau lo udah bisa buktiin dengan lo kasih duit ke mereka. Kalau gue sih gitu sih. Jadi daripada lo bacot nih berusaha present nih, kenapa gue jadi rapper tuh baik bla bla bla, udah stop. Lo tunjukin aja duitnya. Mereka juga diem gitu ntar. Dan terbukti sekarang akhirnya mereka support banget to the point that I am annoyed by it gitu. Kayak mereka tuh tiap kali ketemu orang kayak mau ngasih tahu anaknya tuh, anak gue rame. Kayak kenapa nyet? Anak gue collab sama Afgan gitu, kayak bikin malu gitu. Something banget buat mereka ya. Aduh. Iya makanya. Gitu sih. Oke. Tapi ini apa? Ketika orang tua lo tahu nih ya, lo memutuskan untuk terjun ke dunia hip hop, ke scene hip hop gitu, mereka sempat nyari tahu nggak sih scene hip hop ini tuh seperti apa sih gitu? Apakah anak gue benar-benar bakal safe di sana gitu? Bentuk musiknya tuh kayak apa? Ngebahas tentang apa? Mereka sempat cari tahu nggak sih dunia kayak gitu? Dunia yang lo terjunin nih? Selalu. Mereka selalu cari tahu, karena pada dasarnya mereka tipe orang tua yang selalu apa ya, semangat banget gitu, especially my mom. Dia selalu yang nanya terus kayak, Saikoji tuh gini-gini ya, atau enggak, oh Cardi B tuh gini-gini ya, Cardi B sama Nicki Minaj tuh beda nggak sih, kayak pertanyaan-pertanyaan tolol gitu lah. Ya tapi wajar, karena dia karena mereka nggak ada di, maksudnya nggak ngulik gitu kan. Iya betul. Cuman kalau khawatir sih gimana ya, mereka tuh kayaknya nggak terlalu khawatir, maksudnya khawatir dalam batasan aja sih, karena dari dulu gue selalu ya balik lagi gue rebel gitu, ada banyak situasi di mana bikin mereka lumayan sport jantung dari dulu, apapun itu, mau gue nge-rap gitu, mau gue ke Eropa sebulan sendiri gitu, kayak ada aja gitu situasi yang bikin mereka sport jantung, tapi gue selalu making sure ke mereka bahwa gue aman-aman aja nih, gue santai aja, kenapa kalian sport jantung gitu. Jadi ya mereka nggak ini sih sekarang, nggak ini apa gitu, takut apa gue narkoba apa gitu, enggak sih. Mereka tahu bahwa gue orangnya cukup smart untuk nggak ngelakuin hal-hal seperti itu gitu. I wouldn't want to ruin my career juga gitu kan gitu. Iyalah, cum laude ya. Masa kalau hal seperti itu cukup smart aja. Enggak, cum laude tuh I'm telling you, ini buat semua yang nonton, gue dapat sertifikat cum laude itu gampang banget karena gue major di komunikasi kan. Beda kalau gue majornya tuh teknik gitu loh. Kalau lo major di komunikasi dan lo masih dapat GPA di bawah 3, lo kalau lo nggak goblok, lo males. Menurut gue lebih bagus lo males, kayak itu kebangetan lo gak tertarik gitu sama edukasinya, gak masalah. Tapi kalau lo dapet GPA di bawah 3 kayak udah belajar gitu kan, kenapa ya? Ada yang salah nih kayak sama hidup lo ya. Gak, anak smart, oke. Lo tuh bukan berarti gue smart. Cukup lucky lah ya. Lo menyebut diri lo sebagai beruntung gak dengan karir lo sepanjang ini gitu. Karena gue ngelihat fase lo juga termasuk cepat loh. Ketika lo mulai mulai dikenal yang ngeluarin single pertama I'm the Man itu, tak dari gigs to gigs, terus juga panggung ke panggung, sampai akhirnya collab sama featuring sama beberapa musisi lain gitu. Sampai project yang terbaru nih. Project apa? Lo diajakin untuk jadi soundtracknya Need for Speed tuh, game. Itu maksud gue, itu kan cepet banget gitu loh. Lo sendiri ngerasa diri lo ini beruntung gak sih? Gue sangat merasa diri gue beruntung. Tapi kalau buat gue ya, nggak ada menurut gue nih, ini personally ya. Jadi kalau ada yang nonton di sini dan nggak setuju gitu, atau lo nggak setuju, gue nggak masalah. Tapi ini pendapat gue nggak ada orang yang nggak beruntung sih. Menurut gue nggak ada orang yang nggak beruntung. Cuman banyak orang yang secara conscious dengan sendirinya ngasih tahu ke diri mereka sendiri bahwa kayaknya gue nggak bisa deh, kayaknya gue emang nggak bisa lah, gue nggak kebayang diri gue kerja di luar kantoran, atau gue nggak kebayang karir gue bisa sampai situ, gue apa adanya aja lah, kayak gitu loh, kayak ngasih tahu ke diri lo sendiri bahwa it's fine untuk apa adanya. Dan buat gue, kenapa lo ngasih tahu ke diri lo
sendiri kayak gitu, kenapa lo kayak gitu. Iya. Dan menurut gue kata-kata gitu, afirmasi itu ngaruh banget sih. Dan gue selalu afirmasi ke diri gue sendiri dulu bahwa I'm gonna go big, gue tahu gue bagus. Not in an arrogant way ya. Ini bukan berarti Iya, iya. sombong gitu. Sombong dalam kadar seperti ini tuh menurut gue malah bagus. Kayak lo berarti tahu value lo berarti tahu your worth kan. Dan gue merasa gue lucky, tapi juga keberuntungan itu adalah karena gue tahu gitu bahwa diri gue sendiri bisa gitu sih ya. Gue beruntung memang cepat gitu, tapi menurut gue it's not something that I don't think sebelumnya bahwa gue nggak worth. Nanti ya sih kayak masuk Need for Speed gitu, gue nggak oh my god, ya tentu saja gue oh my god gitu kan, kayak wow alhamdulillah gitu kan. Cuman gue juga at the same time gue nggak kaget gitu karena gue nggak merasa itu kayak kok bisa gitu, ya enggak ya bisa gitu karena emang lagu gue bagus. Gue merasa gitu sih. Lo udah tahu sih ya, maksudnya lo benar-benar percaya diri juga dengan semua yang lo lakuin sih. Kalau gue jadi lo ya, gue kalau saya ditawarin untuk jadi soundtrack NFS, kayak gue langsung norak sih gue. Anjir, gue dikontrak sama diambil sama EA anjing. NFS aja di For Speed zaman gue si bocah tuh game ya nggak ada. Apa-apa. Menurut gue tanda kutip kenoraan itu kan adalah bentuk dari lo grateful kan. Grateful itu penting banget. Kalau lo mencapai milestone dan lo norak soal itu, lo kasih tahu terus gitu, follower lo kasih tahu orang-orang, menurut gue tuh bentuk grateful gitu loh. There, maksud gue gitu sih. Oh iya, tadi kan lo juga sempat ngomong nih, ketika orang tua lo misalnya udah tahu nih, oh ternyata lo berhasil ngebuktiin diri di musik gitu kan. Terus juga orang tua lo kayak ngomong ke temen-temennya mungkin ke orang-orang kayak, anak gue collab sama ini lo. Nah, gue keinget sebelumnya juga lo ngomong di podcast. Nyokap gue nonton lo by the way. Oh, shit. Halo tante. Tuh dia kasih love tuh. Hai mom. Oke, halo tante. Oke, jadi ini pertanyaan gue. Karena lu juga inget ketika lu ngobrol di podcast Dua Bujang itu, lu kan sempat menyembunyikan identitas diri lu ketika masih kantoran nih, masih 9 to 5 aktivitas lu, tapi lu juga sambil bermusik gitu ya. Lu sempat nyembunyiin identitas. Nah, ketika sekarang lu udah menjadi berhasil lah ya di scene musik ini, industri musik ini, lu masih ngerasa malu nggak sih kalau ketemu orang kayak, Ramen Girl, foto, Ramen Girl, boleh tanda tangan nggak? Lu masih malu nggak sih sama hal-hal yang seperti itu? Sorry, boleh diulang lagi? Oh iya, salah. Jadi gini, ketika lu... Gua pindah ke buds. Oh, oke. Ketika lu tuh kan lu sempat ngomong tuh di podcast Dua Bujang, kalau lu sempat menyembunyikan identitas diri sebagai ketika lu bermusik gitu kan sama orang-orang kantoran, teman-teman kantoran. Ketika sekarang lu udah berhasil, lu masih ngerasa malu nggak sih kalau ada orang di pinggir jalan gitu ngelihat lu atau di mall gitu, Ramen Girl, ke foto dong gitu, Ramen Girl, tanda tangan dong gitu misalnya. Lu malu nggak sih kalau digituin tuh? Lu? Sepertinya sedang ada, ya benar, sedang ada masalah teknis sedikit untuk koneksi dari Ramen Girl. Gak apa, kita bakal lanjut lagi ntar sama Ramen Girl. Untuk teman-teman juga yang masih mau nitip pertanyaan, boleh banget. Langsung aja tulis di kolom komentar, nanti kita akan usahain untuk sampein ke Ramen Girl. Oke? Dan jangan lupa juga, kapan lagi on air ini bisa kalian tonton di Instagram TV. Oke. Back to the beat, back to the game. Sorry. Iya. Selalu. Tiba-tiba malah Instagram gue yang ketutup gitu loh. Gue harus ganti HP nih anjing. Sorry. Lanjut. Oke, tadi gue denger pertanyaan lo. Di kantor nyembunyiin identitas dan sekarang gue, kalau sekarang gue malu nggak gitu-gitu ya? Iya, kalau ketemu orang yang kayak ngajakin foto, terus minta tanda tangan kayak gitu. Kalau gue lebih kayak biasanya gue malu karena gue suka nggak mandi gitu kan. Suka nggak mandi gitu. Nggak kayak
bau nggak sih gitu. Oke. Nah, kayak rambut gue malas banget keramas juga kan, jadi gue malas banget lah pokoknya. Maksud gue itu doang sih bagian dari being ramen girl yang gue agak nggak suka adalah karena gue nggak bisa tuh kayak keluar kayak baru bangun terus kayak bengkak gitu, bengep gue keluar, jadi guenya sendiri gitu nggak ya juga nih orang mau foto sama gue tapi dapat muka ramen gue yang bengep gitu kan, gue kasihan gitu. Tapi kalau sekarang sih malu sih enggak sih. Lebih kayak ya karena itu nggak natural gitu buat gue, kayak ngapain lo minta foto sama gue kan. Tapi at the same time gue juga itu sama menjadi dia adalah maybe taking pictures with me is one of the best thing that can happen to them in this week gitu. Bukan bermaksud sombong, tapi maksud gue buat mereka mungkin seperti itu. Jadi gue selalu berusaha, kita kan public figure, kita entertainer, kita sebenarnya selalu berusaha entertain orang kan, bring orang gitu. Kayak gue nih di sini, gue service dan dimintain foto bareng ya, atau diajak ngobrol gitu, tiba-tiba disamperin gitu di mall atau gimana gitu ya, it is a part of me serving the fans gitu loh. Jadi buat gue nggak masalah sih, kecuali bagian dimana ya gue nggak mandi gitu. Lu pernah nggak sih perform nggak mandi gitu? Kayak pernah deh, kayak pernah. Kayak pernah. Anjir. Kayak ya, karena dulu tuh gue sering gitu kayak karena dulu gue tinggal di Jakarta Selatan kan, dan sempet dan gue ya Jakarta Selatan gitu kan, ada tempat kopi banyak segala macam, dan gue kayak ya udahlah gue bangun, gue pengen ngopi gitu kan, santuy kan, lifestyle. Terus ya udah gitu, nggak mandi, nggak cuci muka, nggak apa gitu. Ada aja gitu yang kenalin gue aja heran kok dia kenalin gue ya kayak begini gitu. Tapi ya udah. Tapi lu setelah itu ya ternyata ya, gokil. Tadi gue sempet ini nih ngeliatin seliweran pertanyaan. Gue sempet ngeliatin nih seliweran pertanyaan di bawah. Kak, ramen girl ini pengennya dipuji seperti apa sih gitu loh? Maksudnya mungkin ini kali ya, pengen dipuji itu atas semua pencapaian lu kah? Atau karena pengen dipuji itu, lu lebih nyaman dipuji karena semua pencapaian lu, semua award yang pernah lu raih, atau lebih ke arah personal gitu, dalam artian, ya gue berhasil ngebuktiin diri gue nih, matahin stigma kalau, anjir gue lepas dari rutinitas 9 to 5, terus bermusik, bisa jadi gagal gitu. Gue berhasil ngebuktiin kalau itu semua salah gitu. Semuanya. Karena menurut gue, di luar musik, personality gue kayak gini, terus misalnya the fact that gue resign dari kantor dan ibaratnya gue berhasil lah kabur dari 9 to 5 itu dan menjadi seperti ini, melakukan passion gue for a living, itu buat gue juga bagian dari achievement gue gitu kan. Kita bisa nginspirasi orang dari, nggak cuma dari lagu gitu kan, tapi juga dari banyak gitu yang datang ke gue bilang kayak wah personality lo, brandingan lo itu inspire me so much, dan gue sih seneng-seneng aja gitu dipuji di ya gitu, mau di musik gue, mau di apapun itu di luar musik gitu, karena menurut gue semua itu adalah bagian dari achievement gue, dari bagian dari usaha gue. Karena may I remind everyone di sini bahwa gue bisa kayak gini tuh juga dulu gue nggak begini gitu. Dulu gue juga peduli gitu apa kata orang gitu, gue terlalu musingin apa kata orang gitu, sampai akhirnya gue realize bahwa itu tuh nggak ada gunanya untungin siapa-siapa. Jadi ini juga gue yang begini gitu, itu juga hasil proses bertahun-tahun dari ya melakukan apa yang gue nggak suka, dari dengerin apa kata orang, dari hard work juga, gitu-gitu sih. Jadi puji gue. Gak apa-apa sombong asal punya kapasitas. Kalau menurut gue sih gitu. Gak apa sombong asal bener. Menurut gue. Iya asal punya kapasitas. Orang suka kayak, dia sombong banget. Apa kaya doang sombong lah. Ya kaya. Iya, kalau punya kapasitas kenapa enggak gitu kan? Gak masalah gitu maksudnya. Oke, ini deh yang gue juga. Jangan patah semangat. Yo itu, buat semua yang lagi nonton nih, lagi join di Kapan Lagi On Air ini,
Dengarkan kata Ramen Girl. Tinggalkan 9 to 5. Tapi ini loh, gue juga perasaan ketika lo bergabung di scene musik hip hop ini gitu, terjun benar-benar full, dan lo kan pasti ngelihat banyak hal lah ya. Dalam artian, ada nggak sih miskonsepsi di scene musik hip hop di Indonesia gitu loh, yang masih terjadi sama orang-orang di luarnya gitu loh. Maksud gue misalnya kayak gue nih, gue bukan orang yang intuit sama hip hop kan. Terus gue ngeliat kok di Indonesia kayaknya rajin banget ya waktu beberapa tahun lalu nih, orang-orang bikin kayak diss track gitu loh, buat ngediss satu rapper sama rapper yang lainnya gitu. Menurut lo masih ada miskonsepsi seperti itu nggak sih? Dan sepenting apa sih diss track kalau menurut lo? Ngediss tuh penting nggak sih menurut lo? Intinya gitu. Menurut gue miskonsepsi itu di Indo gitu, menurut gue itu wajar. Soalnya kita nggak punya budaya hip hop itu sebelumnya. Yang kita punya adalah budaya pantun, which is a very different thing. Karena hip hop itu kan a way of living kan, itu lifestyle gitu. It's everywhere kan hip hop itu sebenarnya. Jadi miskonsepsi itu menurut gue wajar banget di Indo karena nggak ada budayanya, nggak ada basic budayanya gitu. Jadi kalau orang-orang punya miskonsepsi bahwa hip hop is all about bitches, drugs, tentang gitu. all about the money, cars, terus kayak diss track gitu-gitu, rap beef gitu kan, sering banget. It is true, it is part of hip hop, dan itu nggak masalah gitu. Menurut gue, it is part of the culture. Cuman orang Indo mikirnya, miskonsepsinya adalah hip hop tuh isinya gitu doang. Menurut gue sih untuk mereka yang kayak gitu ya mungkin educate more. Bukan cuman gitu doang, tapi gue rasa sekarang ya orang yang lebih dengerin hip hop sekarang kan udah mulai banyak gitu. Hopefully mereka udah lebih tahu bahwa there's a good shit out there di luar rap beef dan diss track. Cuman kalau di Indo, kalau orang-orang sini lihat banyak diss track gitu, menurut gue itu seru sih. Menurut gue gini, pertama itu menurut gue seru karena itulah culture-nya gitu. Lo saling balas-balasan, lo saling argumen tapi pakai lagu gitu, pakai karya, pakai rima gitu. It is fun. Dan yang mesti kalian tahu adalah what usually happens di diss track, it doesn't happen in real life. Kayak Tuan 13 sama Roy Ricardo gitu, diss track. Mereka pas ketemu di satu acara peluk-pelukan juga, it's all good gitu loh. Kayak roasting, kayak budaya roasting aja di luar. Gitu. Roast ya udah kayak don't be mad about it. Menurut gua ada beberapa orang di sini yang saat kena diss track, mereka tuh bawa ke real life gitu. Mereka marah gitu kan, apa segala macam. Kenapa? What for? You know what I mean? Kayak buat apa gitu lo ikut marah gitu. Jadi menurut gue distraksi sebenarnya it is fun. Cuman kalau kebanyakan distract, ada tuh yang kerjanya distract doang. Menurut gue itu kayak jadi karya lo nih distract doang gitu. Kayak lo nggak ada karya lain yang make good songs. You know what I mean? Kayak nggak ada gitu. Lo cuman bereaksi atas reaksi, tapi nggak ada karya gitu kan. Itu sih pendapat gue. Dan lu juga gue lihat track lu tuh sebenarnya kurang bukan kurang sih, dalam artian tidak seperti musik hip hop di barat gitu, dalam artian kayak banyak hal-hal yang unsur-unsur Indonesia justru terselip gitu loh di lu gitu loh, di lagu-lagu lo ya, atau di visualnya gitu. Sama yang kayak single baru lo Kokobo itu menurut gue menarik sih. Itu game zaman gue bocah lagi, Kokobo Racing aja dibikinin. Maksud gue apakah ketika rapper di Indonesia itu ya, atau pelaku musik hip hop di Indonesia itu, mereka ngebuat lagu emang berdasarkan kultur yang ada di sini sendiri kah? Atau mereka benar-benar banyak yang mentah-mentah ngambil dari gayanya luar gitu loh? With all the money, bitches, or bling stuff, and so on and so on. Kalau menurut gue sih, balik lagi, karena Indo, dan ini bukan cuma berlaku buat Indo sih, tapi ini buat negara tetangga gitu, kayak Southeast Asia, Singapore, Malaysia gitu, teman-teman
rapper di sana juga gitu, as well as Japan, China gitu-gitu. Sekarang kan rapper udah pada berdatangan kan di semua tempat. Thailand, Filipina, they're killing it juga. Cuman karena awalnya nggak ada budaya itu, ya of course kita pasti ngelihatnya ke Amerika kan, ke US. Iya. Dan di sana ya kita lihat emang banyak all about the money, bitches dan sebagainya. Ya of course we incorporate that. Tapi bukan karena kita juga pengen ngikut, tapi just because we relate to that. Gue juga suka hip hop karena gue relate gitu ke apa ya? Being unapologetic, kayak kalau lo, you know, if you're a female, lo lebih terbuka soal itu, lo kayak apa? Nggak masalah gunain cowok buat duit just because, bukan karena lo miskin, tapi karena just because aja pengen ngabisin duit, kayak karena cowoknya emang pengen gitu loh. Sifat-sifat kayak gitu, that type of lifestyle, that type of apa ya, thinking, gue tuh relate, dan gue yakin dengan semua rapper, dengan semua orang yang memutuskan untuk jadi rapper di luar US. Nah cuman kita juga selalu combine sama apa yang kita alamin di real life kita sehari-hari dong. Dimana kalau buat gue, itu sehari-hari gue adalah di Indo. Which is why gue incorporate kata-kata bangsat. Atau gue incorporate di Kashmir ada kata-kata slay ole. Yang localized aja gitu. But as well as gue juga campur ada bahasa Chinese gitu-gitu. Karena ya gue emang sempat belajar. Jadi menurut gue, dan semua orang kalau lo lihat semua rapper di luar US pun juga begitu. Malaysia, Singapura, mereka campur sama Malay atau bahkan sama Tamil, India, gue nggak terlalu tahu. Jepang juga begitu, China juga begitu. Semua tuh ada ininya masing-masing lah. Gitu. Berarti bisa dibilang juga musik hip hop ini sebenarnya di luar Amerika seharusnya memang merepresentasikan kultur dari si pelakunya sendiri kali ya, gitu ya. Bisa dibilang gitu nggak sih? Yap. Personality dari orangnya sendiri tuh kelihatan banget. Beda kayak lagu pop, beda kayak lagu rock, itu cuman kayak nggak terlalu apa ya, nggak terlalu 100% gitu loh disampaikan dari si performernya. Oke, dan emang nggak tahu sih, kalau gue ngeliat beberapa kali lagu-lagu hip hop tuh kesannya emang kayak dia ngecakup banyak kultur dan suara sih di beberapa tracknya gitu ya. Ini juga menarik nih. Tadi kan gue sempat bilang Kokobo nih, single baru lo itu. Itu bener-bener lo kepikiran buat bikin single Kokobo ini, itu karena lo emang pernah main kah? Sempet punya kenangan kah sama game itu gitu, Kokobo Racing? Gua main semua game yang gue masukin di situ kalau nggak salah. Tapi Chocobo Racing terutama. Gue suka banget Chocobo Racing. Dulu gue mainin terus. Chocobo Dungeon gue juga main. Final Fantasy X, X2, 8. Gue juga main. Pokoknya banyak lah. Gue emang suka JRPG. Gue emang suka Japan RPG gitu. Jadi gue bikin lagu itu tuh kayak it comes naturally aja gitu. Tapi keren sih itu. Dan gue juga nggak nyangka loh, ternyata dibalik persona lo yang image sih jatuhnya. Image lo yang terkesan rebel gitu kan. Dan kayak yang tough banget itu, men gue suka main Kokobo gitu. Gue kaget aja sih, anjir. Terus keren sih. Ada yang ngangkat soal Kokobo. Karena menurut gue, anjing Kokobo itu emang cukup memorable sih buat gue secara pribadi. Maksudnya, ya gue seneng main Final Fantasy juga gitu. Apalagi Kokobo ini kan spesifik hewannya gitu. Dan ya iconic sih menurut gue. Bener-bener iconic. Nah itu prosesnya itu berapa lama sih ketika lu ngebikin dapat ide pertamanya sampai akhirnya lu jadi single tuh? Kayak 2 hari deh. Cepet banget. Kayaknya lagu emang 2 hari. Cepet. Gue juga nggak tahu sih itu, karena itu bukan, it's not like exactly a single. Itu cuma konten buat gue, kayak karena gue bosan gitu kan. Terus gue bikin apa ya? Terus gue kayak oke, gue suka nih sama Chocobo, gue suka main Final Fantasy. Tapi apa ya gitu dan gue kebetulan baru belajar sample. Gue baru belajar nge-sampling. Oke. Jadi gue lagi nyari nih lagu apa yang iconic enough for people to know bahwa itu adalah lagu aslinya, tapi gue kayak flip jadi lagu lain gitu. Terus yang gue kepikiran adalah
Tadinya gue kepikiran yang serius-serius gitu kayak lagunya Tyga, Doja Cat siapa gitu, tapi kayak kayak lagunya soundtracknya Chocobo kayak lucu deh. Gitu. Gue cuma sebenarnya gue cuma lagi latihan Iya. sampling doang. Gue nggak ngerti kan sampling gitu tadinya. I cannot produce beats kan. Yang gue bisa ya so far adalah nge-sampling. Terus kayak oke. Gue tulis lirik gitu kan. Jadi ya udah gue upload. Berarti itu cuma sebatas konten ya? Gila. Atas konten itu Wah. it's not real single gitu. Pusing gue berarti. Oh itu juga kenapa akhirnya lu masukin footage kayak pas lu ngedit temponya dilambatin kayak gitu ya? Ya. Gabut lu ngeri banget ya. Kontennya ngeri. Oh, selama ini Agak berarti sih, ini agak. dong. Enggak, gue nggak selalu gitu kok. Gue banyak main Nintendo Switch doang sekarang. Tenang. Anjay. Oke. Nah, kalau selama ini berarti yang bikin nge-produce beats lo itu siapa sih? Kenapa? Yang ngeproduksi beats buat lagu-lagu lo itu siapa dan gimana sih proses kreatifnya itu? Apakah lo nulis dulu baru bikin beat atau ketemu beatsnya dulu nih baru gue bikin ini ya gitu. Tulis liriknya gitu. Kalau gue itu selalu beatnya dulu. Gue selalu beatnya dulu. Gimana ya? It's kind of both ways. Jadi gue memang selalu dari beat dulu, gue dengerin, and then I kind of get the vibe, dan apapun yang gue tulis nanti itu akan based on the vibe that I'm getting from listening to the beat kan. Cuman at the same time, kalau gue lagi nggak dengerin beat baru atau gimana, gue suka kepikiran kayak punchline atau kayak 1 sentence, 2 sentence, atau bahkan 4 bar of sentence gitu di otak gue, dan gue kayak sabi juga gitu. Yang biasanya gue langsung masukin ke notes gitu. Jadi gue ada di HP tuh ada 1 notes yang isinya tuh panjang, cuman ya gitu sentence asal doang gitu. Yang maybe it's not kayak it doesn't make sense now, tapi pas lo nanti bikin satu lagu terus lo tiba-tiba buka notes itu dan lo kayak scroll terus kayak apa ya ini sabi juga gitu, lo bisa masukin gitu, dan itu terbukti guna banget buat gua, terutama di saat misalnya lo lagi kayak waktu tahun lalu gitu, gua ke US, gua ada trip ke US, terus di studio di sana tuh tahu-tahu kayak anything can happen memang kalau di US kan. Tiba-tiba ada this one rapper yang datang gitu, terus kita kenalan, terus kayak tiba-tiba nge-vibe, terus mau bikin lagu, terus kayak on the spot kan mau bikin liriknya gitu. Dan ya udah gue tinggal look up notes gue gitu, kalau misalnya gue gue ngeliat notes gue, terus ya udah gue masukin aja gitu, sisanya udah go with the flow gitu. Kayak Sangat orang berguna, baru belajar bahasa Inggris ya, nabung kata, tau gak lo? Nabung, kalau saya orang baru belajar bahasa Inggris kan nabung vocab nih. Iya, nabung betul, sentence sih. Betul. Emang harus. Dan gue juga nggak bilang gue jago banget gitu kan, gue I cannot freestyle kan. Dan gue lagi belajar buat kayak gitu, gue lagi latihan juga gitu tiap hari, latihan yang nggak usah 2 jam juga gitu, gue kayak cuman keinget apa gitu, gue 5 menit 10 menit gitu nggak masalah, sisanya main. Nintendo Switch. Oke. Kalau menurut lo nih, apakah semua orang bisa menjadi seorang rapper gitu loh? Karena maksudnya ini kan kata-katanya juga tricky kan sebenarnya. Gitu. Kata-katanya kenapa? Maksudnya kayak lirik per liriknya itu kan sebenarnya juga lo nggak asal langsung naro aja kan sebenarnya gitu. Terus juga nyesuaiin nafasnya, beatnya kayak gimana. Gitu. Tapi menurut lu semua orang bisa nggak sih untuk menjadi rapper? Kalau buat gue jawabannya udah jelas. Nggak semua orang bisa jadi rapper. Udah jelas. Sama kayak nggak semua orang bisa jadi dokter, nggak semua orang bisa jadi lawyer, nggak semua orang bisa jadi Elon Musk, gitu loh maksud gue. Kayak you are your own thing. Kenapa? Karena ya for you to be a rapper, dan itu that's a really nice question, karena banyak orang terutama dari 2 tahun terakhir itu beberapa mungkin ada vibe merasa bahwa anyone can be a rapper dan bahwa rapping is easy. It's not.
karena lo butuh a certain cadence buat apa ya, buat nge-rap yang bagus. Lo butuh apa ya, otak yang cukup witty apa ya, yang bisa kepikiran kayak punchline yang lucu atau yang wow gitu, yang kena banget, yang on point. Lo butuh apa ya, vocabulary yang cukup bagus untuk bikin lirik rap, karena ya rap kan liriknya banyak banget gitu kan. Ini berlaku ke semua bahasa ya. Ini gue lagi nggak ngomongin bahasa Inggris doang. Terus lo butuh kayak macam-macam sih, teknik vokal lo. Rap tuh nggak pakai teknik vokal kan. No, we do have our own vocal techniques. Kayak kayak Tuan 13 misalnya. Tuan 13 tuh selalu nge-rap, kalau lo perhatiin kan, dengan gaya yang kayak akulah harimau Sumatera yang kayak gitu kan. Iya. Apa shout out to Petani Kulon Progo yang agak begitu gitu. Beda sama kalau lo bandingin sama let's say Lace gitu. Aku beri tangan kanan, kamu beri tangan kiri, kayak beda gitu. Ya itu sih maksud gue. There's always vocal techniques involved, there's cadence involved. Apapun itu, semua tuh butuh teknik, and that's why menurut gue nggak semua orang bisa jadi rapper. Tapi kalau mereka punya memang a slight chance of becoming a rapper, ya mereka bisa, asalkan mereka konsisten, mereka mau latihan, mereka mau belajar, bisa. Cuma ya itu ya, maksudnya memang tidak semua orang lah bisa lah ya gitu. Iya, tidak Karena semua bukan orang menurut gue bisa jadi rapper. Menjadi seorang rapper itu bukan sesuatu yang mudah seperti yang dilakukan apa ya, itu Betul. beberapa tahun lalu kali ya. Karena gue cukup resah juga sih, gelisah sih ngeliatnya, anjrit. Ya nggak cuma lo sih, nggak cuma lo. Iya. Rapper sini juga banyak yang resah juga. Tapi kalau gue sih ngelihatnya lebih kayak, bukan kayak I'm not offended. I'm offended by the fact that they think that rapping is easy. Tapi I'm not offended bahwa mereka, I mean they're content creators, right? Mereka akan selalu mencoba membuat konten apapun itu. Dan saat itu yang lagi naik adalah dalam bentuk rap. Ya, it's fine for them to make a rap content. Dan buat gue, justru kita para musisi atau real rappers yang harus, menurut gue, belajar banyak dari mereka gitu. Kayak terutama di masa pandemi kayak gini ya, gue ngelihat bahwa content creator nih justru they're having the last laugh, karena mereka udah tahu gitu, mereka udah biasa sama kondisi kayak gini di rumah, konten gitu, engaging, bla bla bla, mereka udah biasa. Dan menurut gue kita yang harus belajar gitu sih, bukan dikata-katain, bukan di nggak apa-apa, this for fun, tapi kayak you learn from that gitu. Dan jangan cuma ngedis juga, maksudnya jangan keseringan ngedis, tapi ya make something lah ya. Iya, kalau lo keseringan ngedis tuh menurut gue kayak itu cerminan bahwa ya kasihan sih lo bisanya ngedis doang gitu kan, lo bisanya bereaksi atas sesuatu gitu. Tidak memunculkan reaksi. Exactly. Oke. Wah, gila, nice banget dah ngobrolnya, mantap. Dan ini tadi juga sempat ada yang nanya, Kak Ramen, di mana kacamata ngehenya? Kok nggak dipakai? Kacamata ngehe apa sih? Kacamata ngehe gue di mana ya? Tadu. Gua ada. Gua udah siapin. Enggak sih, ini sebenarnya kamar konten gua gitu, recording dan lain-lain, jadi semua ada di sini. Oke. Oh, astaga. Ini kan mati nggak lo? Ada ada setup lightingnya ya, gokil, mantap. Dan yang terakhir deh gitu, gila gokil banget, saking waktu terbatas sih setan. Yang terakhir deh, nanti ketika lu tampil di Flaps Virtual Festival, kira-kira lu bakal mandi nggak? Itu pertanyaan sulit sih. Mandi nggak ya gue ke soalnya gini, gue tuh efisiensi banget orangnya. Gue tahu bahwa gue setelah keluar nih, especially di masa corona gini, gue setelah keluar rumah, gue pasti harus mandi kan. Dan gue mikir, shit, kalau gue nanti mandi, ngapain gue mandi sekarang?
Itu bahaya sih. Tolong jangan ditiru ya. Efisiensi ya. Just saying. Oh iya. Enggak. Gua akan maju. Kayaknya. Kayak promises. Oke. Oke, thank you buat Remendo untuk obrolannya sore hari ini. Sukses terus ya. Siap. Thank Sampai you ketemu di banget Flash Nathan Lo, dan Virtual kapan lagi. Festival. Yoi. Thank you for the opportunity. Dan- Jangan lupa nonton performance gue nanti di Flash ya, tanggal 15. Oke, jadi untuk teman-teman yang udah join ini tadi, jangan lupa juga untuk saksikan penampilan yang kami dulu di Flash Virtual Festival tanggal 15 ya. 15 Yes. Agustus nih. Oke. Ya, bentar lagi. Oke. Jadi teman-teman jangan usah khawatir kalau emang nggak punya kuota bisa naikin jual tetangga atau minjem dulu kuota dari orang tua lah buat nonton ya. Bentar doang ya. Udah lama loh kita nggak konser gitu. Dan nonton konser. Siap. Oke, jadi thank you banget Rominto atas waktunya. Thank you. Sukses terus. Thank you Sampai kapan ketemu di lagi. Flash Virtual Thank you Festival. so much. Ya, thank you juga buat Oke. yang udah nonton interviewnya. Bye bye. Have a nice day. Bye bye. Yoi. Oke, jadi itu tadi artis kita pada sore hari ini. Thank you banget untuk teman-teman yang udah join. Sorry juga kalau ada pertanyaan kalian tidak semuanya. Kalau nggak semua pertanyaan kalian bisa gue sampaikan langsung ke kalian. Cuma harapannya semoga kita sore ini ya cukup menemani lah untuk sore kali ini apa ya. Karena gue juga nggak berharap untuk kalian ambil sesuatu. Tapi kalau emang ada yang bisa kalian ambil dari obrolan tadi, ya bagus. Dan untuk teman-teman juga yang udah join kapan lagi yang artis kali ini, gue juga pengen mungkin kalian yang telat atau misalnya baru join di tengah tadi atau belakangan, gak usah khawatir kalian bisa nonton interview, ngobrol lengkapnya di Instagram TV.com atau di video.com di channelnya kapan lagi ya. Jadi itu aja untuk teman-teman, jangan lupa juga untuk kapan lagi update terus semua berita-berita terbaru dari kita, terutama juga untuk info yang kapan lagi on air, karena setiap minggu ini kita bakal on air langsung yang pasti seru banget, ada film, musik, hal-hal yang mungkin misteri atau juga yang viral, gitu. Semua akan kita bahas dengan narasumber. Jadi pastiin untuk kalian selalu update. Oke, thank you banget yang udah join. Gue Nathan, pamit dari kapan lagi ini. See you guys.